Bab 311, apakah keluarga yang tak lagi punya orang yang ditakdirkan? Bang. Ruang waktu tempat Raffi Y berada langsung runtuh. Segalanya berubah jadi jurang ruang waktu. Dalam sekejap, ia dipaksa ditindih dan ditekan di titik terdalam jurang itu. Di bawah papan umat, entah sejak kapan, telah berdiri seorang lelaki paruh baya. Jubahnya biru panjang. Tangan kanannya bersedekap di belakang. Dari tubuhnya, tekanan mengerikan terus merembes keluar. Ranah lingkar. Hampir bersamaan, formasi pelindung klan jin mendadak meledak jadi gelombang-gelombang daya yang menakutkan, menghantam lelaki paruh baya itu. Dalam gelombang-gelombang itu terkandung kekuatan yang bisa memusnahkan langit dan bumi. Setiap yang dilewati langsung memecah ruang waktu di medan, mencabik tanah hingga terbentang parit ruang waktu yang menjulur dari dasar bumi sampai cakrawala agung. Di udara, mata lelaki paruh baya itu menyipit. Tangan kanan terangkat, telapak mengarah ke bawah. Di telapaknya, sebuah jimat emas aneh diam-diam terkondensasi. Detik berikutnya, gemuruh. Jimat emas itu tiba-tiba berubah jadi air terjun emas yang jatuh jelas dari telapak tangannya. Dua kekuatan baru saja bertemu, langsung meledak jadi gelombang energi yang menghancurkan segalanya. Serpihan cahaya emas memercik seperti kembang api ke segala arah. Medan perang ilahi mulai retak dan tercerai-berai. Para yang lemah di arena sudah mundur jauh, tenaga yang meledak dari level seperti ini, bahkan ahli ranah sang leluhur pun tak sanggup menahannya. Di bawah tatapan semua orang, pilar cahaya pelindung klan itu hancur dan lenyap. Namun pada saat itu, suara lengkingan naga mendadak menggema di seantero langit dan bumi. Seekor naga raksasa berwarna emas menembus langit. Ia menghantam lelaki paruh baya itu tanpa ampun. Wajah lelaki itu tetap datar. Tubuhnya bergetar. Ia langsung mengayunkan satu pukulan ke kepala naga emas itu. Bang! Tinju itu menghantam tepat di kepala naga. Daya yang mengerikan meledak dari kepalan tangannya. Boom! Naga emas itu bergetar hebat, lalu meledak berkeping-keping. Cahaya emas berceceran. Ratapannya tak putus-putus. Melihat ini, Jimmy dan Kaisar Yelena di kejauhan sama-sama menggelap wajahnya. Lelaki paruh baya di depan mata jelas bukan ahli ranah lingkar biasa. Lelaki itu mengibaskan lengan bajunya pelan. Serpihan tenaga yang mengambang di langit dan bumi seketika jadi abu. Lah berbalik menoleh sekilas ke arah Jimmy dan para kuat lain. Ia benar-benar meremehkan mereka. Boom! Saat itu, suara pedang mendadak menggema. Kening lelaki paruh baya itu berkerut. Lah menunduk memandang ke bawah. Dari jurang ruang waktu tempat lah menindih Raffi Y tadi, tiba-tiba ada seberkas cahaya pedang menerobos keluar. Satu tebasan Raffi Y mengandung kekuatan ketertiban yang membubung. Jalan ketertiban. Dan daya satu tebasan ini sudah menyentuh ranah lingkar. Bahkan jauh melampaui kebanyakan ahli ranah lingkar. Bom! Di bawah tatapan semua orang, satu tebasan Raffi Y langsung menebas lelaki paruh baya itu, menghantamnya terbang puluhan ribu meter. Saat ia berhenti, tubuhnya terbelah. Darah memancar tanpa henti. Satu pedang, luka berat. Di ufuk, Raffi Y menggenggam pedang mandat langit. Matanya perlahan terpejam. Kekuatan iman ketertiban tak bertepi bergolak keluar dari tubuhnya. Tadi waktu lelaki paruh baya itu menyerang, ia belum memakai jalan ketertiban, jadi langsung tertindih. Utamanya karena ia belum terbiasa dengan jalan ketertiban. Begitu ia menggunakannya, kekuatannya seketika naik ke ranah lingkar. Kultivator ranah lingkar. Tak jauh, lelaki paruh baya itu menunduk memeriksa tubuhnya, lalu mengangkat kepala menatap Raffi Y. Seketika, matanya jadi lebih serius. Di kejauhan,
Raffiye juga mengangkat kepala menatapnya. Detik berikutnya, pupil lelaki paruh baya itu mengecil tajam. Di kedalaman matanya, seberkas cahaya pedang melesat mendekat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ia merasakan bahaya. Telapak tangannya membuka. Sebuah segel emas muncul di tangannya. Lalu, berkas-berkas emas bergulung-gulung keluar dari segel itu, cepat berkumpul di udara mengitarinya, membentuk lapisan demi lapisan perisai cahaya. Saat itu juga, pedang Raffiye sampai. Ia menebas keras perisai-perisai emas itu. Boom! Hanya terdengar ledakan besar. Ruang waktu di sekitar lelaki paruh baya itu runtuh langsung. Bersamaan itu, lapisan-lapisan cahaya emas di sekelilingnya pecah satu persatu. Serpihan emas memercik ke segala penjuru. Lelaki paruh baya itu kembali terpental hebat oleh pedang ini. Saat melayang jauh, tubuhnya meledak berkeping-keping sedikit demi sedikit. Melihatnya, semua orang di arena terkejut. Semua mata tertuju pada Raffiye. Saat ini, dari tubuh Raffiye memancar kekuatan iman ketertiban yang sangat menakutkan. Dan kekuatan iman itu terus mengalir, tak ada habisnya. Iman yang mengalir padanya berbeda dengan iman yang sedang diserap Lon Yang. Iman kepada Raffiye lahir dari hati umat yang tulus. Ia tidak melanjutkan menyerang lelaki paruh baya itu. Ia menengadah memandang papan umat. Di kekosongan, di bawah kendali 4 pendeta persembahan, dari seantero alam semesta Guanxuan, kekuatan iman tak bertepi terus berkumpul. Seperti ribuan sungai kembali ke laut, semua mengalir ke papan umat. Papan umat perlahan membentuk wujud. Pedang mandat langit di tangan Raffiye bergetar halus. Lah hendak bergerak. Namun saat itu, ruang waktu di depannya meledak terbuka. Sebilah kapak raksasa hitam merobek udara ke arahnya. Kapak itu sekelam tinta, memuntahkan aura iblis yang membubung. Raffiye mengangkat tangan dan menebas. Boom! Kapak itu langsung terpental oleh satu tebasan. Di kejauhan, seorang pria berzirah berat melangkah keluar. Zirahnya hitam legam seperti tinta, dipenuhi rune-rune hitam rapat, seolah hidup, merayap pelan. Begitu ia muncul, ruang waktu di sekitarnya berubah sedikit demi sedikit jadi hitam pekat. Sebuah wilayah tak dikenal menyebar dari langit dan bumi. Di sisi kiri zirahnya, terukir 2 huruf, Guanxuan. Jelas, ini ahli kelas puncak dari markas besar. Pria berzirah itu menengadah menatap Raffiye. Kapak di tangannya bergetar hebat, lalu berubah jadi sabetan cahaya hitam raksasa dan membelah ganas ke arah Raffiye di kejauhan. Raffiye hanya mengangkat tangan. Satu pedang. Bang! Kapak itu kembali terpental. Pria berzirah itu mengulurkan tangan menangkap kapak yang terpental. Namun detik berikutnya, seberkas cahaya pedang sudah menghantam tepat di depannya. Ia sama sekali tidak menghindar. Ia membiarkan pedang Raffiye menebas dadanya. Boom! Cahaya pedang meledak dari tubuhnya. Tapi zirah itu memaksa menahan tebasan Raffiye. Bahkan saat pedang menyentuh zirah, kekuatan yang lebih besar memancar dari dalam zirah, seketika menghempas Raffiye terpental jauh. Raffiye berhenti. Kekuatan iman yang tak bertepi berkumpul di sekelilingnya. Ia menatap pria berzirah itu. Di zirahnya, pedang mandat langit hanya meninggalkan goresan tipis. Raffiye terdiam. Ia melirik kekuatan iman di sekelilingnya. Dengan iman ini, ia memang punya daya tempur setara ranah lingkar. Tetapi ia belum bisa mengendalikan kekuatan iman ini dengan luas. Jika diberi waktu untuk menyesuaikan, daya tempurnya bisa naik berkali-kali. Namun ia tahu, untuk melewati bencana hari ini, ia tidak bisa berhenti di ranah lingkar. Ia kembali mengangkat kepala memandang papan umat. Hanya dengan mendirikan papan umat, lalu menggenggamnya,
ia bisa mencari celah hidup di antara dua kekuatan puncak, keluarga yang dan wilayah turun dewa. Saat itu, pria berzirah di kejauhan menoleh ke Raffiye. Tanpa kata-kata, tubuhnya bergetar dan langsung berubah jadi bayang-bayang kapak raksasa, menghantam ke arah Raffiye. Raffiye menebas lagi. Boom! Satu hujan cahaya pedang jatuh. Tebasan ini membuat pria berzirah itu mundur. Setelah memaksanya mundur, Raffiye tidak mengejar. Lawan memiliki benda ilahi di tubuhnya. Ditambah ia belum fasih memakai kekuatan ketertiban, ia tak mungkin membunuhnya cepat. Usai memaksa mundur pria berzirah itu, Raffiye menengadah mendadak. Detik berikutnya, ia berubah jadi seberkas cahaya pedang dan menerjang ke arah papan umat. Selama ia bisa masuk ke papan umat, ia bisa langsung membalikan keadaan. Karena kekuatan iman Lon yang mustahil bisa mengalahkan miliknya. Itulah kenapa Nona Dina dan yang lain mati-matian menghalanginya mendekat ke papan umat. Sejujurnya, kalau bukan 4 pendeta persembahan memaksa membalik paksa arus dan menindih papan umat yang belum terkondensasi, sekalipun ia tidak masuk ke dalamnya, Lon yang tetap tidak akan bisa menang melawan iman padanya. Lagi pula, papan umat adalah ciptaannya. Masalahnya, 4 pendeta persembahan menindih papan umat yang belum terbentuk sempurna, lalu memaksa Lon yang menyedot iman dari segenap umat. Mereka ingin memperdaya semua orang, menjadikan Lon yang sebagai tuan papan umat. Namun tepat saat itu, 3 tekanan mengerikan turun dari langit. Raffiye kembali dipaksa ditindih di tempat. 3 orang tua berambut dan berjanggut putih. 3 pendeta persembahan lagi. Mereka merapatkan jari menunjuk ke arah Raffiye. Seketika, ruang waktu di wilayah Raffiye runtuh. Ia dipaksa ditindih ke dalam sebuah jurang ruang waktu. Di kedalaman jurang itu, rantai merah darah tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, dan memaksa membelit serta mengikat seluruh kekuatan ketertiban yang memancar dari tubuhnya. Raffiye sendiri juga diikat rapat oleh rantai merah darah itu. Selain itu, ruang waktu tempatnya diringkas mengecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Lapis demi lapis terkompres. Di sisi lain, dewa melihatnya, dan matanya kembali mengeras. La bergumam, ini adalah ritualitas turun dewa yang dulunya lenyap, dan neraka tak terbatas. Dalam hitungan beberapa napas, Raffiye dipaksa ditindih sepenuhnya. Kekuatan ketertiban yang memancar dari tubuhnya juga tertindih. Ia sama sekali tak bisa bergerak. Nona Dina memandangi Raffiye yang tak berdaya tertekan. Kamu sampai bisa memikirkan jalan berlatih bersama segenap umat. Harus kuakui, itu sangat jenius. Tapi kekuatan iman umat ini milik keluarga yang berterima kasih atas papan umat ini. Usai berkata, ia melangkah pelan menuju papan umat yang hampir selesai terkondensasi. Dulu ada yang bilang, keluarga yang sudah tak punya orang yang ditakdirkan. Tidak masalah. Keluarga yang tinggal membuatnya sendiri. Bab 312, Ikatan Dupa. Raffiye benar-benar tertindas. Bahkan kekuatan iman mengerikan di tubuhnya tetap tak sanggup menahan mantra turun dewa. 1 pendeta jalan saja sudah menentang langit. Sekarang 3 orang bergabung mengerahkan mantra yang sama. Jangankan sekarang, saat Raffi belum fasih menapaki jalan ketertiban. Sekalipun ia sudah fasih, selama belum benar-benar menegakkan papan dan melangkah keluar dari batas jalan, ia tetap tak mungkin menahan mantra turun dewa dari 3 pendeta jalan. Selain itu, ketiga pendeta jalan itu memanggil neraka tak terbatas. Neraka tak terbatas yang tengah menyusut kembali jadi kurungan. Kekuatan kurungan itu tidak kalah dari mantra turun dewa. Dewa reruntuhan melirik Nona Dina yang berjalan pelan menuju papan semua makhluk. Ia harus mengakui,
Fondasi yang keluarga yang tunjukkan hari ini benar-benar di luar dugaan. Bahkan mengejutkan. Pendeta Jalan. Dulu, eksistensi seperti itu arogan setinggi langit. Keluarga yang bisa menaklukkan mereka. Di atas para pendeta itu masih ada sosok yang lebih mengerikan, penjaga kuil dewa. Sejauh ini, tampaknya penjaga kuil itu juga sudah tunduk pada keluarga yang. Dan bisa jadi, itu belum menyentuh fondasi sejati keluarga yang. Dewa reruntuhan tiba-tiba menyesal. La merasa ancaman keluarga yang jauh lebih besar dari dugaannya. Jika ia memilih membantu Raffi Ye, maka ia bisa memanfaatkan Raffi untuk menahan laju keluarga yang. Memikirkan itu, ia perlahan memejam mata. Sulit memutuskan saat ini. Bagaimanapun, Raffi terlalu monster jenius. Begitu dibantu menegakkan papan sendiri, ia kelak sangat mungkin mengancam putra turun dewa. Sebaliknya, keluarga yang memang kuat. Tapi Lon yang sendiri biasa saja. Dan kalau bersitegang mati-matian dengan keluarga yang, bisa jadi Raffi pada akhirnya lepas kendali. Serba salah. Saat itu, seolah menyadari sesuatu, Dewa reruntuhan tiba-tiba menoleh ke Raffi Ye yang terkunci di neraka tak terbatas. Di kejauhan, Nona Dina juga berhenti melangkah. Ia pelan mengangkat kepala. Di kedalaman galaksi bintang, suatu titik ruang waktu mendadak bergejolak. Berikutnya, boom. Sekonyong-konyong, aura 3000 jalan agung menyapu seperti gemuruh petir. 3000 jalan agung. Itu bukan 3000 yang asli, melainkan hasil peniruan dan pemadatan. Meski demikian, auranya tetap mengguncang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, 3000 jalan agung itu memaksa menerobos neraka Avicii. Lalu menghantam rantai-rantai merah darah itu sekuat tenaga. Boom, boom, boom. Sekejap, seluruh neraka tek terbatas berguncang hebat. Semua orang mendongak. Di atas kekosongan, seorang perempuan melangkah turun. Di sekelilingnya, ribuan daya jalan agung bergulung seperti ombak. Nona Dina menyipitkan mata. Penguasa Istana Langit generasi pertama. Penguasa Istana Langit generasi pertama. Banyak orang kebingungan. Mereka belum pernah mendengar. Namun Dewa Reruntuhan tampak heran, karena ia tahu. Di alam semesta nyata sekarang, yang paling terkenal tentu penguasa pedang Guan Xuan. Tapi dalam lembaran sejarah alam nyata dahulu ada banyak sosok yang mengerikan. Penguasa Istana Langit generasi pertama adalah salah satunya. Begitu ia muncul, ia langsung menyeret daya 3000 jalan agung dan menerobos neraka Avicii. Satu kibasan lengan, 3000 daya jalan agung terangkat. Lalu menghantam gila-gilaan rantai-rantai merah darah di sekelilingnya. Benturan-benturan mengerikan meledak tanpa henti dari dalam neraka tak terbatas. Di bawah bombardir 3000 jalan agung itu, rantai-rantai merah yang membelenggu Raffi mulai mengendur. Saat itulah, seberkas cahaya pedang meledak dari dalam neraka tak terbatas. Raffi Ye menjelma kilatan pedang dan memaksa menerobos keluar. Di atas kekosongan, 3 pendeta jalan selangkah maju. Bersamaan, telapak tangan mereka terentang. Satu tekanan ringan turun. Seketika, di dalam neraka tak terbatas kembali bermunculan rantai-rantai merah darah tanpa bilangan. Padat merapat, menghajar 3000 jalan agung. 3000 jalan agung segera terdesak. 3 pendeta jalan hendak kembali menggerakkan tangan. Namun tiba-tiba, ruang waktu di sekitar mereka terpelintir. Berikutnya, 3 lelaki tua melangkah keluar di hadapan mereka. Ketiganya serentak mengulurkan tangan. Seketika, beragam hukum misterius muncul di antara langit dan bumi. Hukum sabda sejati. Lon yang pernah menggerakkan hukum sabda sejati. Tapi dibanding 3 orang di depan ini, sama sekali tak sebanding.
Ruang dan bumi mendadak penuh sesak dengan sabda-sabda sejati. Mereka menutupi seluruh cakrawala. Semua itu adalah kebenaran yang pernah dipraktikkan oleh kaisar kuno. Saat ini, dalam wujud aksara, sabda-sabda itu memenuhi dunia. Lalu, daya sabda sejati yang mengerikan menggulung seperti banjir. Mereka memaksa menerobos neraka tak terbatas. Mendera seperti badai di dalamnya. Kekuatan merah darah mundur terus, terjepit oleh sabda sejati dan 3000 jalan agung. Raffi Ye pun benar-benar lepas. Ia mengayun pedang. Tak terhitung daya iman meledak jadi gelombang energi pedang, menghimpit rantai-rantai merah darah itu. Tak lama, rantai-rantai merah terdorong seperti air pasang. Tertiup ke sudut neraka Avicii. Dipaksa tertekan. 3 pendeta jalan mengerutkan kening. Mereka hendak turun tangan lagi, tapi Nona Dina mengangkat tangan menghentikan. Ia menatap 3 bijak kaisar kuno dan penguasa istana langit generasi pertama. Tidak terpikir aku, kalian akan ikut campur. Yasi dari 3 bijak kaisar kuno maju sambil tersenyum. Terus terang saja, dulu kami pernah menjalin ikatan dupa dengan Tuan Raffi. Nona Dina tetap tenang. Hanya karena ikatan dupa, kalian berani mempertaruhkan segalanya. Yasi menampakkan senyum tipis. Nona Dina, bukankah kamu menyadarinya? Jalan dan gagasan Tuan Raffi sepenuhnya selaras dengan kami, kaisar kuno. Nona Dina terdiam. Benar, hidup kaisar kuno diabdikan mengejar kebenaran. Jalan yang didorong Raffi pada hakikat juga memburu kebenaran. Jelas, inilah taruhan besar yang sebenarnya. Mereka bertaruh pada Raffi Ye. Sebelumnya, mereka sudah memilih Raffi. Hanya saja, waktu itu Raffi bertarung dengan Lon Yang. Pertarungan seperti itu masih level junior, jadi mereka tak perlu turun tangan. Sekarang situasinya berbeda, keluarga yang bahkan mengerahkan ahli ranah lingkaran. Nona Dina tak menambah kata. Kalau kaisar kuno berani berdiri di saat seperti ini, artinya mereka memang tak gentar pada keluarga yang. Dalam kondisi begini, bicara lebih jauh pun percuma. Nona Dina menoleh ke Raffi Ye. Tuan Raffi, mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak kartu truf. Raffi tidak menggubris. Ia menoleh ke Dewa Reruntuhan. Dewa Reruntuhan, papan semua makhluk ada di tanganku. Aku cuma satu orang yang kebangetan jenius. Sekeras apapun aku berusaha, aku tak mungkin sendirian melawan tanah turun dewa. Tapi kalau papan itu jatuh ke tangan keluarga yang, akibatnya, kamu pasti paham. Dewa Reruntuhan menatap Raffi sekilas. Ia tak bicara. Untung rugi itu sudah ia pikirkan sebelumnya. Sama seperti tadi, ia tetap susah memutuskan. Namun, ucapan Raffi barusan menegaskan satu hal. Jika papan semua makhluk benar-benar jatuh ke tangan keluarga yang. Raffi melanjutkan, Dewa Reruntuhan, kalau papan semua makhluk jatuh ke tangan keluarga yang, menurutmu, mereka akan rela memberi jalan ke tahta dewa. Mendengar itu, mata Dewa Reruntuhan langsung menyipit. Tahta dewa. Itulah yang benar-benar diincar tanah turun dewa. Karena putra turun dewa sekarang baru memegang mandat ilahi, belum benar-benar naik ke tahta dewa. Hanya setelah naik ke tahta dewa, barulah ia jadi dewa yang sesungguhnya. Pada saat itu, apakah keluarga yang akan memberi jalan? Sejujurnya, jawaban di hati Dewa Reruntuhan sudah ada. Keluarga yang tidak akan memberi. Niat keluarga yang, orang buta pun bisa melihat. Mereka membidik seluruh semesta. Nona Dina tiba-tiba tertawa. Dewa Reruntuhan, kamu sepertinya lupa satu hal. Dewa Reruntuhan menatap Nona Dina. Nona Dina melirik Raffi. Ia berkata,
Kalau papan semua makhluk jatuh ke tangan keluarga yang itu menakutkan. Tapi di tangannya sendiri, apa tidak menakutkan? Jangan lupa, di belakang Tuan Raffi ada Akademi Kultivator. Akademi Kultivator. Kalimat itu membuat raut Dewa Reruntuhan berubah. Karena sikap rendah hati Akademi Kultivator, orang-orang dunia hampir melupakan mereka. Tetapi tanah turun dewa tak akan berani lupa. Dulu, itu adalah kekuatan nomor satu di seluruh semesta. Saat ini pun masih. Mereka hanya terlalu low profile, jarang tampil di hadapan publik. Tidak muncul bukan berarti lenyap. Nona Dina berkata lagi, Akademi Kultivator terlihat tak ingin bersaing. Kenyataannya, Dewa Reruntuhan, tetua mereka dulu adalah dewa lama, sedangkan kalian punya dewa baru. Kalianlah yang bertarung memperebutkan jalan agung sesungguhnya. Jika papan semua makhluk jatuh ke tangan Tuan Raffi, menurutmu, ia kelak akan rela melepaskan tahta dewa? Sekalipun ia bilang rela, kamu pasti tidak percaya, kan? Selesai bicara, ia menatap tiga bijak kaisar kuno. Kalian membantu dia tentu juga karena Akademi Kultivator. Benar begitu. Yasi menyungging senyum. Ia tak menanggapi. Nona Dina hendak bicara lagi, tapi Dewa Reruntuhan mendadak tertawa. Keluarga yang kuat. Akademi Kultivator juga kuat. Kalau begitu, kalian bertarung saja. Tanah turun dewa tidak akan membantu siapapun. Biarkan mereka saling berhadapan. Siapapun yang menang, tanah turun dewa saat ini tidak akan rugi apa-apa. Nona Dina mengangguk. Ia menatap Raffi. Papan semua makhluk, keluarga yang ambil. Tak seorang pun merebut. Aku yang bilang. Bersambung.